Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bisayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqur rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Di malam hari ini kita dapat menghadiri taklim atau pengajian rutin malam Jumat. Mudah-mudahan niat panjenengan semua, baik ibu-ibu Aisyah, Pak Ranting Muhammadiyah maupun anak-anak panti, semuanya mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan juga pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ini ibu-ibu Aisyah, alhamdulillah walaupun hujan di belakang ini cukup rapat ya Bu. Kalau betul sakit nyapa nama ini pun setunggal-setunggal dereng kathah sing kenal. Bapak Ranting nggih komplit alhamdulillah. Pak Ahmad sing adoh pangalit pun dugi-riki niki alhamdulillah komplit kali Pak Sanipan. Kemudian adik-adik ini juga saya nggak bisa nyebut satu-satu. Mudah-mudahan sehat semuanya, jasmani maupun rohani. Amin. Ibu, Bapak yang hormati dan anak sekalian, tema saya malam hari ini sudah saya share di grup panti, yaitu tentang memaknai pergantian tahun. Sebenarnya tema ini sudah lalu ya, sudah 20 hari yang lalu. Kalau pergantian tahun 22, saat ini kita tanggal pinten menan? 20, sudah 20 hari yang lalu. Tapi karena sudah langsung kita cetak, kita ngisi beberapa tempat, ini maka tema kita angkat kembali, itu tentang memaknai pergantian tahun, atau sebenarnya lebih tepat kalau apa yang kita lakukan bila umur kita bertambah. Pertanyaan itu sebenarnya. Ibu yang hormati dan adik sekalian, alhamdulillah ya, dalam pandemik ini pemerintah menganjurkan tidak ada perayaan tahun baru gitu. Biasane nek kuwi tahun baru walah nek kampung nggon kula iki saka ngisor ya saka kulon ya dikepung bunyi napa? Petasan, kembang api. Le ngonekke jam 00. Lah panek wong sane kepenak turu gitu, duar-duar lagi ya tangi, yo gek ndeleng dadine gitu. Iki ngendi suarane kembang api, sosdor gitu. Nang dhuwur kok rame banget. Alhamdulillah kemarin dalam pandemi ini ada hikmahnya. Kemarin perayaan tahun baru ditiadakan sehingga mungkin mengurangi kerumunan massa ya, sehingga tidak terjadi keributan, artinya juga mercon petasan tidak berbunyi. Alhamdulillah itu ada hikmahnya itu. Ya. Tahun baru dalam Islam ini sebenarnya itu bukan suatu yang spesial ya. Bahkan kami belum menjumpai dalil hukumnya kita harus merayakan perayaan tahun baru, itu belum menemukan hukumnya. Maka dalam hal ini dalam agama Islam itu yang spesial bukan jam 00, bukan jam 12 malam, tapi yang spesial orang Islam itu jam berapa? Pinten Mbak? 1/3 malam.
Ya nek dikira-kira jam 2 lah dini hari. Itu malam spesial kita. Jadi bukan jam 00. Yang spesial itu bukan mencari detik-detik, bukan proklamasi ya, detik-detik jam 0 tidak, tapi detik-detik menunggu adzan subuh di masjid, lah itu spesial. Ini harus kita balik, jadi jangan sampai kita itu anak muda, orientasi ke depan melu-melu ya toh. Saudara kita ya nggak apa-apa membunyikan lonceng, kemudian saudara kita membunyikan trompet, kembang api itu yang majusi ya. Oh jojo Islam nutuk beduk ya toh, jam 12 dangdung dangdung. Kayaknya dari ngenten ki biyen nggih. Dari ngenten jam 00 nutuk beduk. Nutuke jam pinten? Sepertiga malam menggugah sahur-sahur. Orang mungkin beduk jam 00 itu enggak mungkin. Dulu masa kecil saya nutuk beduk jam 12 durung wani, bribeni wong turu. Gitu. Jadi sepertiga malam spesial, dangdung sahur. Ini puasanya kurang berapa hari, Mbak? Ayo, kurang piro? Orang 70 dina loh ya, tanggal 2 April insya Allah sudah masuk bulan suci Ramadan. Sani pun tanggal pinten? 20, sekarang ngitung baik gitu. Jadi jangan sampai nanti orang Islam itu anak-anak muda ke depan jam 00 melu nutuk beduk dangdung jam 00 itu jangan sampai. Ya ini ya saudara kita monggo ya, tapi kita umat Islam bukan spesial tuh ya. Memang tidak ada dalam hal ini. Maka Bapak yang hormati, bahwa yang hebat itu bukan menunggu detik-detik pergantian tahun, tetapi menunggu adzan subuh. Kemudian yang super itu bukan begadang semalam suntuk, bukan super itu, wah super sekali, iso melek ati bengi. Dulu di Menara Eiffel itu ya, kalau dia di Perancis itu, wong nek detik-detik tahun baru itu nganti esok, ya do teler barang gitu. Wong ning kono bebas ya, boleh minum-minum. Itu ya kita membaca berita atau kita tahu. Jadi yang hebat bukan menunggu detik-detik pergantian tahun, tapi menunggu detik-detik adzan subuh sholat di masjid. Dan yang super bukan begadang semalam suntuk, tetapi tidur lebih awal, bangun lebih awal. Itu tuntunan Rasul. Ini harus dipahami anak-anak muda ini. Jenengan sare jam pinten, Mbak? Ini anak panti jam berapa, Pak Muadzin? Sare jam pinten, Pak? Di minimalis, di maksimal. Kerainan angel nggo gawe. Minimal nek ibu-ibu jam pinten, Bu? Sare, Bu? Jam 9, insya Allah jam 3 pun mboten melem turu niku. Wis tangi pun skeco. Usia-usia apa meneh sing pun adius wae. Wis pensiunan ke atas ini tidur paling jam 9, jam 2 sudah kelisian. Nek jenengan sare jam 8, jam 1 malah pun wungu. Cobi mawon nih kalau sudah terbiasa seperti itu. Jadi di dalam agama Islam itu tidur itu lebih awal, bangunnya lebih awal. Ini pemikiran seperti ini harus kita kembangkan sehingga kita bangun kalau tidur lebih awal, bangun lebih awal menjadi segar tubuhnya. Bahwa Pak Ising biasa mandi pagi tuh Pak, sekeco tuh Pak, oh rasa banyu hangat seger ya toh? Kalau sudah dini hari itu sudah luar biasa kesegaran tubuh. Ini enak sekali untuk apalagi air dari mata air yang asli ya ini. Jadi dengan demikian kita harapkan dengan pergantian tahun itu adalah akan tambah segar iman dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Ini sebagai pengantar aja. Sekarang bagaimana mengenai pergantian tahun? Apa yang harus kita lakukan ketika kalau pergantian tahun itu umurnya tambah napa kurang? Jatahi nek umure nggih tambah nggih. Ampun salah tafsir. Tetap tambah umure, sing kurang niku jatahi. Karena kita nggak tahu garis finishnya, itu persoalan itu. Nah, yang tetap tambah tapi jatahnya umur berkurang. Maka mari kita lihat sejarah, bagaimana Rasulullah kalau terjadi pergantian siang dan malam itu, apa yang dilakukan. Nanti kita hubungkan dengan pemaknaan pergantian tahun ini. Ternyata bahwa Rasulullah ini ada kisahnya waktu itu. Ini dikisahkan dalam hadis riwayat Tabrani ya, Ibnu Abi Hatim. Dari Ibnu Abbas. Jadi asbabun nuzul surat yang saya baca tadi, malam hari ini kita ngaji mulai surat Ali Imran 190 ya. Surat 3 190 tadi yang sudah baca dalam muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatili ulil albab. Satu ayat dulu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ini surat Ali Imran 190 kajian kita malam hari ini. Habis yang hormati dan sekalian, ternyata ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ini kita ngaji bahwa ada beberapa sebab turunnya Al-Quran. Dikisahkan bahwa dalam suatu hari itu orang kafir Quraisy ini adalah jadi pengen ngetes Nabi Muhammad, tetapi dia membandingkan dulu kehebatan nabinya. Pertama orang Quraisy ini datang kepada orang Yahudi. Tahu orang Yahudi ya? Jadi di Madinah itu sampai sekarang masih ada orang Yahudi, Nasrani, Madinah masih banyak di sana itu. Maka orang Quraisy ini datang kepada orang Yahudi. Kemudian dia bertanya, mukjizat apa yang dibawa oleh Musa kepada kalian? Kira-kira mukjizat apa Nabi Musa? Halo, tongkat bisa belah. Yang kedua, tangannya bisa bercahaya putih ya. Nah, di samping itu dapat kitab apa? Taurat, gitu. Musa mendapatkan kitab apa? Taurat. Nah, ini adalah. Kemudian orang-orang Yahudi menjawab, Musa adalah memiliki tongkat ya. Dan terlihat putih, tangannya bercahaya, tangannya terlihat putih bercahaya. Dan kehebatan mukjizat Nabi Musa telah dibuktikan untuk apa? Membelah lautan. Bisa juga untuk membuat mata air itu tongkatnya ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah haji atau umroh di Laut Merah bisa melihat betapa laut yang dibelah oleh Musa itu jauh, tidak terpandang, pantai yang sana nggak kelihatan. Tapi waktu itu dengan biidznillah Musa dikejar tentara Firaun bisa membelah laut itu. Jadilah jalan. Allahu Akbar. Nek Allah berkehendak, tongkat kok iso membelah laut itu. Nek sampean tongkat paling-paling banyune nyiprat ya. Ya toh? Tempatnya bisa beda. Jadi dengan izin Allah bisa membelah lautan sehingga menjadi sebuah jalan dan selamatlah yaitu umatnya Nabi Musa sampai ke pantai. Dan kita ingat terkenal ketika Nabi Musa dan lengkap dengan umatnya sampai di pantai, maka kembalilah laut itu seperti semula sehingga tentara Firaun tenggelam di laut itu. Sudah terkenal itu. Jadi kita sudah paham. Kemudian yang kedua, orang Quraisy ini orang marem ya. Kemudian datang kepada orang Nasrani. Dia bertanya, mukjizat apa yang dibawa Nabi Isa kepada kalian? Masih ingat? Coba Nabi Isa, mukjizatnya apa? Keajaibannya apa? Kita harus tahu tuh ini termasuk ulul azmi ya, nabi-nabi pilihan ini. Isa, Nabi Isa yang populer loh. Kalau dalam Kristen dikatakan Yesus ya, dalam kita Isa dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Wah, sok sering keluar dalam pelajaran ini. Mujizat Nabi Isa itu adalah bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir sehingga bisa melihat. Tidak hanya itu, apalagi bisa menghidupkan orang yang mati. Wah, hebat itu. Mujizat Nabi Isa itu luar biasa ini. Nek Musa tadi membelah lautan, Nabi Isa juga luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran itu Nabi Isa itu disebut lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Dan Nabi Musa lebih banyak dari Nabi Isa. Nek oke-okean dengan Al-Quran itu Muhammadin, dihitung itu Nabi Musa lebih banyak disebut dalam Al-Quran. Lebih dulu dia gitu. Tapi tetap Nabi Muhammad komandannya ya, karena warasatul anbiya ya. Jadi dia penutup para nabi ya di sini. Jadi dia adalah yang nabi yang terakhir itu penutup. Kemudian yang berikutnya, orang Quraisy ini orang marem datang kepada Nabi Muhammad, tapi tidak tanya seperti tanyanya kepada Yahudi dan Nasrani. Dia tanyanya itu beda. Apa pertanyaannya? Wahai Muhammad, berdoalah engkau kepada Tuhanmu gitu ya. Bagaimana agar gunung Sofa itu menjadi emas? Ya, kayaknya pertanyaannya beda gitu loh. Kenapa doa ngetes tuh? Jadi begitu. Coba, tidak, mukjizat apa yang diberikan kepada kalian Nabi Muhammad ini? Bisa membelah bulan misalnya. Tapi tidak, coba jadikan bukit atau gunung Sofa itu menjadi emas. Nah, Nabi Muhammad manusia biasa ya, bingung sempat juga atau berpikir. Ini pertanyaannya kok beda itu. Nah, kemudian apa? Nabi Muhammad berdoa. Ya, dia berdoa kepada Allah Taala. Tapi mukjizat tidak turun saat itu, malamnya turunnya. Itu loh. Ya menunggu-nunggu ini Nabi Muhammad.
Tetap minta kepada Allah. Uzkuni lakum, berdoalah akan dikabulkan. Kalau Nabi Muhammad dikabulkan, malamnya turun surat Ali Imran ayat 190. Inilah asbabun nuzul namanya. Jadi mukjizat itu, Al-Qur'an ini adalah mukjizat, dan ini jawabannya lebih hebat daripada jawaban orang Yahudi dan Nasrani tadi. Karena apa? Al-Qur'an ini adalah sebuah kitab suci yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Hasr. Ada yang sudah hafal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabali la raitahu khosingam mutasaddiam min khosiatillah adil ka amsalun nadriba linnasi yatafakkarun. Alhamdulillah pun doa hafal Pak Muadzin. Ini luar biasa, apabila Al-Qur'an ini didirikan pada sebuah gunung akan hancur lebur. Jabal ini akan hancur Al-Qur'an itu. Karena apa? Khosiatillah, takut kepada Allah. Bagi orang-orang yang ya tatafakarun, mikir itu. Maka ini cukup menghentakkan kepada orang Quraisy ini jawaban ini. Coba kita baca, kita lihat di sini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal atau ulil albab. Jadi jawabannya lebih spektakuler itu tentang mukjizat Al-Qur'an ini. Maka di dalam ini sampai Rasulullah menangis itu ketika ayat ini turun. Karena tahu. Bahkan Nabi mengatakan itu, celaka orang yang mendapatkan ayat ini tapi tidak memperdalam isinya. Bukan medeni. Ngerti ayat koyo ini dilihat begitu. Coba satu persatu kita lihat. Ini tafsir Ibnu Katsir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kita disuruh melihat langit. Langit itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 29, juz 1. Siapa yang sudah khatam? Juz 1 ngacung. Juz 1. Piro? Jal. Halo? Ngacung rapopo ora tak tes. Ngapal biasanya biyen ngajine nggonku juz 1 karo 2 to Pak Muadzin ya. Itu loh. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi lo jami'a sumastawa wasawwahunna sab'a samawat wallahu bikulli syai'in alim. Al-Baqarah ayat 29 ini membuktikan bahwa waladzi khalaqalakum mil ardi, bahwa semua di bumi itu untuk kamu semua. Oh. Termasuk bukit sofa yang dijadikan emas. Walah, tidak hanya sak bukit sofa, malah Allah suruh melihat langit dan bumi, ya toh? Nah, langit. Langit ternyata sab 7. Sab'a samawat di sini disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Dan menurut keterangan yang lain dalam Al-Qur'an, satu sab itu jaraknya 500 tahun cahaya. Coba kita lihat sekarang. Kita berhitung matematika ini. Ini untuk melihat keajaiban langit kita. Berapa kecepatan cahaya dalam 1 detik? Ayo, fisikane jal. Piro? Nah, Rian. Piro Yan? Lali pelajaran ini. 1 detik berapa? 300.000 kilometer. Kecepatan saya itu 1 detik 300.000 kilometer. Padahal jarak langit satu dengan yang lain itu 500 tahun cahaya. Nah, saya tadi berusaha ngepengke gitu ning omah, matematika tak hitung dhisik nganggo kalkulator ndak kleru gitu. Ya kita sebuktikan keajaiban ini. Satu sap langit itu 500 tahun cahaya. Padahal cahaya kecepatan 300.000 meter. Terus tak pengke 300 km dipengke 1 hari itu 24 jam ya. Menit 60, detik 60, pengke 365 dino. Ternyata ketemunya 9,4 triliun kilometer. Aduh mboten. Masya Allah, Allahu Akbar. 9,4 kali 10 pangkat 12. Nule rolas mas nganu. Rolas nule. Nek milihat mung 9. Allahu Akbar. Rasulullah Isra Mi'raj hanya semalam itu 7 langit padahal. Luar biasa, spektakuler itu kan. Makanya begitu kita belajar suruh
Rasul mengatakan wong ayat iki nek teko ora do memahami isine celaka. Karena dahsyatnya langit ini yang luas dan sangat tinggi, jauh tak terhingga, bahkan kita nggak tahu batasnya itu. Infinitive, masya Allah, luar biasa. 9,4 triliun kilometer. Duit urung tau nyekel ya Pak. Kuwi jarake satu saiki semono Pak. Pangkat rolas, Allahu Akbar. Jadi kita kembali melihat dan ternyata Bapak Ibu yang hormati, matahari itu nek diukur saka bumi jarake rata-rata 150 juta kilometer. Kuwi matahari nek plenter tekan bumi 8 menit 10 detik kita hitung. Dibagi wae 150 juta dibagi 300.000 kilometer kan ketemu. 8 menit 10 detik itu. Lep tekan bumi, plenter, enak anget kena gegir ya. Nah, pro vitamin D. Masya Allah. Jenengan kon karing men ora kena corona itu. Jam 10 PP DD nek cara Jogja ya DD, nek kene ya karing. Itu dalam 1 detik 300 km. Cukup 8 menit sampai bumi kita. Allahu Akbar. Ini perlu dibahas untuk keajaiban-keajaiban seperti ini. Allah mengatakan sudah di situ. Menjawab dengan ayatnya. Ini yang langit 7 sab Mbak. Walah, tua banget. Kemudian tentang bumi wal ardi dan kepadatannya. Betapa tambang di bumi itu cukup banyak. Tidak hanya Bukit Sofa saja yang ada emasnya. Papua iki jarine ya oke ya toh. Tapi dhek ora ngerti emas batangane kaya ngopo. Anane ning kene Mas Rian ya. Mas batangane ra ono ya. Masya Allah, harus dikeruk entek oke banget. Tapi kita yang menikmati sedikit. Bumi kita ini penuh tambang. Lah bukti aja Sindoro itu lihat ya. Sindoro itu kenapa itu digali? Mungkin puluhan ratusan tahun yang lalu meletus itu. Sehingga tambang-tambangnya kan banyak ya setelah dikeruk. Ya entah batuknya kapan lagi nggak tahu ini ya. Jadi kita isih kelus-kelus itu Sindoro itu. Jadi hati-hati itu. Kalau Sindoro jeblos, wah ini bisa sampai Wonosobo ya. Mudah-mudahan belum ya. Allahu Akbar. Ini baru pembahasan tentang langit dan bumi. Kemudian yang berikutnya wahtilafil laili wan nahar. Pergantian siang dan malam. Ini belajar IPA lagi. Saya tanya, hari ini siang dan malamnya banyak mana? Halo? Hah? Siang malam? Siang. Buka saiki jam 6 muncul 10 menit Mas. Ya, apa 7 menit? Nah. Sahur berapa? Jam berapa? 4 lah ya. 4.10 itu sudah subuh kan? Nah, itu membuktikan bahwa siangnya lebih panjang dari malamnya. Wahtilafil laili wan nahar. Suruh perhatikan itu. Bumi kita itu kadang-kadang siangnya lebih panjang dari malamnya, kadang malamnya lebih panjang dari siangnya. Hari ini di bumi selatan, karena kita Pulau Jawa, di sebelah selatan Katulistiwa kita ini, garis tengahnya kan lewat Kalimantan, Sumatera itu, Katulistiwa. Maka matahari berada di sebelah garis balik selatan, sehingga bumi kita banyak kena sinar pada siang harinya. Makanya siangnya lebih panjang dari malamnya. Belajar ilmu bumi ya, evolusi dan rotasi. Ngono toh, ya. Jadi kita harus jadi orang pinter, orang cerdas ya. Gimana memahami sehingga kita kekuasaan Allah itu dahsyat gitu loh. Mulai rasa senenengan ya toh, tetap ngibadah harus yang mau perkasa itu ya, maha hebat gitu. Ini jadi tentang siang dan malam. Nanti kalau sama panjang sama malam ada itu 12 jam siang, 12 jam malam. Ngesuk nek buka ketoke pun maju Mas ya. Ora jam 6 punjul 10 menit. April kira-kira wis kurang seperempat Pak, lumayan. Buka kok jam 6 punjul nganti-nganti. Wah, Masya Allah. So, ini poso deh bergerak nanti mudah-mudahan siangnya ya paling enggak lebih pendek ya. Tidak seperti sekarang itu 14 jam sekarang Pak ya. Oh, sampai teng Amerika malah 18 jam itu. Nih, maka kita suruh petunjuk Rasul, kita suruh ngaji ini ya, suruh ngaji ini. Kemudian yang berikutnya, setelah kita belajar ini dilanjutkan berikutnya, siapa orang yang ulil albab itu? Orang yang berakal tadi. Orang berakal itu adalah ulil albab adalah orang yang sempurna, lagi bersih ya akalnya, sehingga mengetahui banyak hal. Cirinya ada 3 ya ulil albab ya, ada 3 ciri-cirinya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
yaitu orang yang selalu zikir kepada Allah yang pertama, ulil albab ini. Yadkurunallah, zikir kepada Allah dimanapun berada dalam suatu apapun. Tapi di hadis lain disebutkan yadkurunallah qiyama wa qu'udan wa ala junubi adalah sholat. Sholat itu kalau nggak bisa berdiri ya duduk, kalau nggak bisa duduk bisa berbaring. Nah bisa berbaring ya di sholati, gitu. Nah itu rampung seperti itu. Jadi kita urutkan aja gitu loh. Terus yang kedua wayatafakkaruna, orang yang kedua adalah orang yang bertafakur ya. Ulil albab itu adalah selalu bertafakur. Bagaimana tafakur khalqis samawati wal ardh, penciptaan langit dan bumi ini, bagaimana dulu bisa bumi menjadi padat? Bagaimana keluarga Tata Surya ini, apakah dulu satu zat berupa asap, pernah kita sampaikan ya, dulunya berupa asap kemudian berputar pada porosnya terus menjadi yang intinya menjadi matahari dan seterusnya, yang lainnya menjadi 9 planet itu. Ini kita disuruh pelajari itu. Maka orang yang tafakur penciptaan Allah termasuk ulil albab. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oh Allah, enggak, kau ciptakan tidak sia-sia ini ya Allah. Coba kalau bumi kita siang terus gimana kira-kira? Halo? Ya mesti orang turu ya panasnya pol lagi misalnya. Maka Allah adil, berganti siang dan malam. Ini. Jadi kita berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ini adalah pelajaran yang dahsyat. Maka Rasul sampai menangis karena kalau terjadi pergantian siang dan malam itu berarti berganti hari. Nek berganti hari, nanti bulan, nek tahun berarti tambah umure, maka dekat matinya kan begitu. Jadi muhasabah beliau itu menangis. Tapi kalau muhasabahnya kita kan tepuk-tepuk rame-rame ya toh, muhasabahnya kita malah menunggu detik-detik ya toh. Dengan wah, Rasul tidak sampai menangis ayat ini. Karena tahu bahwa bumi berjalan siang dan malam ini menuju yaitu adalah tambahnya umur dan kita akan jatah dikurangi umurnya ini. Itu yang hormati tentang kita disuruh kaji ayat ini. Ini biar waktunya nanti 14. Masih 15 menit. Oke, ini belum intinya. Sekarang tafsirnya. Ada tafsirnya juga ini ternyata. Di dalam Ibnu Katsir ini dijelaskan, ini banyak cerita-cerita di sini. Menurut tafsir Ibnu Katsir ayat ini, pada suatu hari Siti Aisyah ini istri Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Tentang apa? Pengalaman yang paling berkesan dan mengagumkan dalam hidupnya sebagai istri Rasulullah. Kemudian Aisyah menangis. Ditanya, ya Aisyah, apa itu pengalaman yang berkesan dengan suami panjenengan? Begitulah kawannya. Ya, sebagai istrinya Rasulullah, ya bagaimana? Kemudian Aisyah malah menangis, kemudian berkata, semua perkara yang dilakukan sungguh mengagumkan. Jadi tindak tanduk Rasul mulai bangun, tidur kembali mengagumkan. Bahkan tidurnya juga mengagumkan. Apalagi bagaimana menyantuni anak-anak, kemudian istri dan sebagainya. Ini kata Aisyah. Kemudian yang berikutnya Aisyah bercerita ini. Pada suatu hari ketika tiba giliranku, kita tahu bahwa Rasulullah istrinya tidak hanya satu, beliau pernah mendatangiku, lalu beliau masuk dan tidur bersamaku di tempat tidurku, sehingga kulitnya menyentuh kulitku. Ini Aisyah loh Pak, Bu, ini sensitif tapi penting. Jadi Rasul itu suatu saat giliran Aisyah, dia adalah tidurnya benar-benar tidur bareng menggunakan ini huna libasulakum wa antum libasulahun. Nah, kamu pakaian bagiku dan kamu pakaian bagi mereka ya. Huna libasulakum wa antum libasulahun. Nah, ya, kamu pakaian mereka, mereka pakaian bagi kamu. Maka Bapak Ibu yang hormati, nun sewu yang pun sepuh-sepuh yang masih punya pasangan, jangan tidur sendiri-sendiri. Nek biyen niku nek wong tuwa-tuwa nek tuwa-tuwa turune dewek-dewek. Nek Nabi kan mboten. Bahkan Aisyah mengatakan sampai menyentuh kulit saya begitu. Itu terjadi kalau orang-orang dulu nek wis tuwa-tuwa turune dewek-dewek. Jadi nek wis biyen menganten anyar tok wis tuwa dewek-dewek. Ulah saiki wis
lomba dengkurnya sudah sama tingginya atau ada sebagainya, enggak begitu. Jadi ini contoh samawa ya, sakinah mawaddah rahmahnya Rasul itu begitu itu. Wah, sangat luar biasa itu. Maka pernah terjadi kan ada seorang suami istri itu ternyata mau ditinggal istrinya begini Bu. Jadi 2 hari sebelum meninggal dia bilang, Pak nyong mbok dikeloni gitu. Mohon maaf ini yang jangan yang mudah-mudahan yang tua-tua lah ini Pak. Jadi sudah sepuh gitu ya. Mungkin sudah lama dia itu enggak tidur bareng Pak. Letrong dino bulannya meninggal Bu istrinya ini. Jadi mung pamitan. Ini kan terjadi Pak. Makanya dalam hal ini jarine mbiyen sehidup semati kaki-kaki ninen-ninen bareng wis tuwa turu dewek-dewek itu. Jangan sampai begitu. Pernah terjadi itu cerita dengan saya itu, Pak, jebulane nyong arep ditinggal selamanya. Ada lagi seorang sahabat kami juga. Ini karena baik untuk pelajaran kita ya, yang masih hidup dan yang masih punya pasangan. Kalau yang enggak, mohon maaf ya, ora terus kon golek pasangan dah. Jadi ini yang kedua. Teman saya ini juga suaminya meninggal di duluan ini gentian. Dia kalau tidur itu dibatasi guling. Ana turu bareng kok batasi guling ya padha wae gitu. Oh, turu bareng kok gulingnya dibatasi. Jangan, gulingnya disingkirke. Kayak Rasul karo Aisyah tadi itu loh. Kulitnya menyentuh kulitku. Lah dikepenake kok malah gulingnya dijane setengah ini loh. Ini untuk yang orang-orang tua ya Pak, Bu, ini adik-adik besok lah, ini untuk pelajaran aja. Jadi ini wong pelajarannya komplit, ana wong tua ana bocah dadi pelajaran ini werna loro niki. Ya itu. Jadi malah guling. Akhirnya apa Pak? Ini suami itu meninggal, ora nyenggol bojone. Lah mambengi turu ning tak batasi guling. Masya Allah, bone nak jejeran kan iso nyenggol Pak, yang dipanggil Israel kan iso ngomong gitu loh. Allahu Akbar itu, sungguh-sungguh terjadi itu. Tapi ini luar biasa. Suaminya sorenya wis ngerampungke tugasi. Kebetulan bendahara RT. Dadi wis nyarutang keuangane wis dicartaris komplit itu Pak Muadzin. Wis dikompliti, diserahke jebulane pamitan. Allahu Akbar. Ini pelajaran. Jadi orang takziah itu kita harus mengambil hikmah, pelajaran-pelajaran sederhana. Tapi Rasul, begitu cintanya kepada istrinya, bagaimana? Turu bareng kok nganggo batasi guling bareng. Ya piye jenenge ora turu bareng niku. Masya Allah, ini pelajaran tuh adioso nggih Bu. Tiang-tiang sing sudah pensiunan. Ini si adik-adik belum ya enggak, nanti temanya sendiri itu, nanti kita masukkan di sini. Ini pelajaran dari Rasul yang hormati. Kemudian Rasul setelah itu pada malam harinya membangunkan Aisyah. Cerita wae men mboten ngantuk nggih. Kemudian setelah tidur di rumah Aisyah, ya sepertiga malam dia bangunkan Aisyah. Ya Aisyah, saya ini akan melaksanakan perintah Allah gitu ya. Kemudian Aisyah menjawab, sebenarnya aku senang tidur bersama kamu ya Rasulullah. Tapi karena engkau punya tugas untuk melaksanakan kewajiban, saya juga senang. Loh, niki Bu, mboten gondeli. Jane Aisyah seneng ya toh tidur sama Nabi. Tetapi karena itu perbuatan baik, maka Aisyah juga melepaskan. Ya Rasul, karena itu perbuatan baik, monggo. Nah, akhirnya Rasulullah berangkat untuk mengambil wudu, dan saat itulah turun surat Ali Imran 190 itu, dan tidak diceritakan sholat malamnya di sini. Sampai pagi beliau menangis, dan dulu Bu yang hormati bahwa rumah-rumah zaman dulu niku Bu, mesti onton belai biasane. Belah niku bukan selasar ya Pak, ya. Jadi belah itu misalnya jarak antara rumah utama dengan tempat tidur, antara dapur dengan ini rumah Gunung Kidul biasanya, sing papan yo gede barang ya. Itu ada belahnya. Kenapa? Dia nanti kalau bangun malam iso ndeleng tanpa atap itu loh, belahnya itu tanpa atap. Iso ndeleng langit penuh bintang. Ini jane yo nyontoh Nabi Bu yo. Jadi kalau Nabi keluar kan bisa melihat ke atas. Jadi rumah-rumah zaman dulu ada belahnya Pak, mboten ditalangi. Nek saiki ora ono Pak, talangi kabeh. Saya ndak udane muncrat-muncrat. Nek mbiyen ada belahnya Pak. Jadi antara rumah utama dan dapur, sehingga ketika wudu sebelum ini bisa melihat langit-langit penuh bintang-bintang keajaiban ini. Allahu Akbar. Kemudian singkat cerita ini kita lanjutkan. Kemudian sampai pagi Rasul menangis. Kemudian Bilal bilang pada Rasul, ya Rasul, ini sudah masuk waktu subuh. Kenapa engkau masih menangis? Begitu Bilal katakan. Kemudian Rasul mengatakan, sedangkan Allah telah memberikan ampunan kepadamu dan dosa yang akan engkau kerjakan maupun yang belum engkau kerjakan. Maka beliau bersabda, wahai Bilal,
tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur? Dan bagaimana aku tidak menangis sedang malam itu adalah turun ayat Ali Imran 190 itu. Maka kemudian Rasul bersabda, celakalah orang yang turun ayat ini tidak memahami artinya. Nah, ini malam hari ini kita mencoba memahami ya bagaimana kesan surat Ali Imran 190-191 ini. Habis yang hormati, kemudian kita masuk ke tema yang sudah kita sampaikan di depan. Bagaimana sekarang kita memaknai tahun ini? Atau bagaimana ketika umur kita bertambah, apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi Rasul jelas muhasabah ya, muhasabah sampai dia menangis dengan turunnya ayat Ali Imran 190. Maka kita gabungkan dengan surat Al-Hasr yang tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian ayat berikutnya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, di sini kalau ada sebuah pergantian siang malam, pergantian tahun, maka ada 4 hal yang harus kita muhasabai menurut surat Al-Hasr ini. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya, orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Ini yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan pada Allah. Jadi nek rumoso semakin tua itu harus tambah taat itu dumateng Gusti Allah, mboten malah adoh. Wis meh cepak matine malah ora dekat. Jadi spiritualnya harus naik walaupun jasmaninya turun. Ini perlu kita waspadai dan kita harus cermat betul-betul. Pertama adalah kalau bertambah umur yang kita lakukan ini justru meningkatkan ketakwaan pada Allah Ta'ala yang pertama. Bahkan 2 kali di ayat ini setelah wal tandur nafsu makot damat ligot ditambah lagi fatakullah. Nah, 2 kali berarti kan penting sekali. Terus yang kedua setelah meningkatkan ketakwaan yang kedua adalah melakukan muhasabah ya muhasabah. Wal tandur nafsu makot damat ligot. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuat tahun kemarin untuk yang akan datang yaitu akhirat. Ini namanya muhasabah. Pertanyaannya, muhasabah apa yang kita lakukan kalau perubahan tahun? Pertama, Nabi telah berpesan yaitu tentang umurnya, yaitu umurnya ngopo. Di sana cukup jelas hadisnya, belum bergerak kaki seseorang nanti di hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya. Yang kedua tentang apa? Yang dimuhasabai ilmunya ngefek mboten. Wingi pengajian Al-Arqam Dr. Ali Trigiatno ya. Wong tumindak apik ning nggo dhewek iku ora ngefek. Bagaimana mengefek pada yang lain gitu ya. Dikisahkan seorang ibu yang dididik anaknya 6 tahun kemarin ya. Wah, cukup menyentuh kemarin tuh Al-Arqam kemarin. Ini jadi bagaimana berbuat baik yang ngefek kepada yang lain. Jadi tidak masuk surga sendiri, ajak-ajak temene gitu loh. Nah, termasuk ngaji kalau ajak-ajak mboten Bu, yuk mangkat yuk, iki malam jemuahan itu, malam istimewa, pengajian di panti asuhan ini harus dikembangkan, ya, termasuk bawa ini seminggu sepisan. Nah, ini perlu kita mengefek kepada yang lain untuk berbuat baik ini. Muhasabah tentang umurnya, kemudian tentang apa? Hartanya ya, dari mana diperoleh dan kemana ditasarufkan. Muhasabah berikutnya selain harta apa? Tubuhnya nggo ngopo nganti rusak. Ini muhasabah akhir tahun seperti itu. Sehingga kita tahu nanti sudah ada bocoran pertanyaan hari kiamat ya dilaksanakan. Kalau bocoran alam kubur napa Pak? Manro buka begitu. Wah, itu yang sudah populer ya, tapi sebenarnya ini banyak yang debatable ya. Ada yang di hadis Tirmidzi itu yang ditanya orang ini siapa? Oh, Rasulullah begitu. Nah, kemudian dikembangkan manro buka, mana biuka dia, man kita buka dan seterusnya itu. Bocoran-bocoran pertanyaan itu yang dimuhasabai sehingga nanti kita nek ditakoni ra glegepan gitu loh. Tes wawancara malah ra iso jawab ya. Ora tahu ngucap kok jawab itu ra iso. Jadi inilah beberapa bocoran yang untuk muhasabah ini akhir tahun harus seperti itu. Jadi tentang tubuhnya untuk apa? Karena nanti di akhirat yang menjawab tubuh kita begitu. Kemudian yang ketiga, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya apa? Kita kalau terjadi tahun umur bertambah melakukan muraqabah.
merasa diawasi Allah. Muraqabah yang ketiga. Muhasabah terus muraqabah. Jadi urip ini rumangsa diawasi Gusti Allah mesti ora pertentengan. Oh, Gusti Allah ngawasi terus kok. CCTV-nya lebih hebat Pak Muadzin. CCTV-nya sih sudah benar Pak. Sudah dibetulkan? Alhamdulillah. Orang CCTV kaya kuwi Gusti Allah CCTV-nya lebih lengkap gitu. Ada pembantunya Rokib Atid gitu. Nah, ini jadi muraqabah itu merasa diawasi Allah baik dalam sholat, dalam bekerja. Ora ono wong korupsi lah kalau dia tahu muraqabahnya udah tinggi itu enggak ada orang korupsi, Pak. Saiki sing rame-rame lagi korupsi nek dine itu ora leren-leren gitu. Termasuk Pak Muadzin keras nih terhadap wala taqrabu zina ya, Pak. Nah, kemarin Pak Ali juga menyampaikan membuat buku pernikahan yang kontroversial. Kenapa membuat buku ini? Dia ketemu dengan orang KUA di Semarang kalau nggak salah itu ya, dia dosen kan, karena pernikahan sekarang itu 50% maaf sudah hamil. Astagfirullahaladzim. Ya ngeri tuh Pak. Nah, dia membuat buku itu menarik kan. Ini kan sangat mengerikan. Makanya ini mbak-mbak hati-hati ya, mas-mas juga rasa sembrono itu loh ya. Jadi bagaimana sampai suci bersih sampai pernikahan harus usaha itu, usaha. Sampai terjadi kecelakaan di jalan. Ini penting untuk anak-anak muda ini, monggo harus hati-hati. Ini Pak Muadzin galak itu lah menerangkan ini itu. Ya, dia sampai survei-survei dikeluarkan itu. Oke, itu muraqabah ya. Kemudian yang berikutnya setelah muraqabah di sini pada ayat wala takunu kalladzi nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi yang keempat, kalau terjadi pergantian tahun atau perubahan tahun dan kita umurnya tambah, kita jangan melupakan peringatan Allah. Peringatan Allah kon salat, poso-poso, sedekah-sedekah, ngaji-ngaji, pun gampang mawon sing sederhana. Jangan lupakan peringatan, itu untuk menyelamatkan kamu dunia dan akhirat. Ini sebab orang yang melupakan peringatan Allah nanti di akhirat dalam keadaan buta. Medeni lho niku Pak. Neng donya nanar ndeleng daun hijau, merahnya kudung ya, kemudian merahnya bunga-bunga, kok neng akhirat buta niku sebabe napa? Niki wonten ayat surat Toha niki wau nggih kula tulis. Surat Toha ayat 124 sampai 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatadzunka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, sungguh dia akan menghadapi kehidupan yang sempit. Ma'isatadzunka. Dadi uripe sumpek nek melingan peringatan Allah. Mau nek wong bar salat kan sok lega, Pak. Bar salat Mas biar wah alhamdulillah seger. Astagfirullah. Wis makani ubang-ubeng mumet sebelane rong salat. Bisa menjadi obat, Pak. Tatmainul qulub menjadi tentram. Ya, kemudian dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Niki. Jadi nanti kita nek melupakan peringatan Allah akan dibutakan oleh Allah. Roh-roh kita kemudian bertanya pada saat itu, qala rabbi lima hasartani a'ma ya. Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Faqad kuntu basiro. Padahal dulu kami di dunia menjadi orang yang melihat. Basiro, biar deleng. Kenapa? Ya. Kemudian Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Maka begitu pula hari ini kamu diabaikan. Oh niku ono ayat Gusti Allah ora gelem ngaji gitu. Akhirnya nanti dibutakan Allah di hari kiamat nanti. Ini hati-hati, maka mudah-mudahan kita terus ini panti terus bergerak ya menjadi penghafal Quran yang luar biasa ini. Alhamdulillah tiap akad terus ya. Tasmi ya ini terus alhamdulillah saya senang melihatnya itu. Ibu yang hormati itu antara lain kaitannya dengan muhasabah. Kemudian sebagai penutup adalah tadi karena hadis Nabi sudah saya bacakan, ini juga penting sebagai akhir tahun ini bagaimana ke depan orientasi kita. Nah, tadi hadisnya sudah kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adi sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. 3 macam ini. Yang pertama adalah bertakwalah kepada Allah sama dengan Qur'annya tadi, dimanapun kamu berada.
Dan yang kedua, ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapus keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi 3 ya yang harus kita persiapkan. Pertama adalah bertakwa dimanapun berada. Yang kedua adalah ikutilah keburukan dengan kebaikan akan tamhuha menghapus. Dan yang ketiga akhlak yang baik. Ini akan menyelamatkan kita semua. Sebagai pesan-pesan yang terakhir ini dakwah kultural istilah Pak Muadzin. Bagi yang tua-tua nih, yang tua-tua harus punya 4NG 3L. Wah, ini sing tua-tua sing cacing nom ya untuk nyatet ki. Napa niku 4NG 3L? Nek pun tua niku yang pertama NG yang pertama adalah jangan nganggur. Nek pun sepuh niku ampun nganggur. Klitah-klitih mboten napa-napa, ibu-ibu klitah-klitih napa, sing penting kemringat, bapak-bapak ngingatan. Nek kalau kami ya katanya jadi James Bond itu, bareng pensiun dari James Bond. Jogo masjid, resik-resik kebun ya. Itu juga jangan panjang-panjang, setengah hari saja. Setengah hari berikutnya buat ngurusi organisasi, buat ngaji. Penak niku, wis pensiunan niku kan cara ototnya sudah dikurangi ya. Kata dokter, nek pun 7 tahun kekuatan otot dikurangi 30%. Jadi wis 7 kok badminton ya iso kecetit tenan nih. Tenan 7 tahun kok badminton. Alah ya wis ampu-ampu apa nggih wong wis kekos menten niku. Dokter yang mengatakan nek pun 80 tahun kekuatan otot tinggal 50%. 80 tahun kok ngangkat apa kae aqua sing arep diunggahke kae walah ya wis gitu ora dadilah gitu aqua sing gedhe nika. Nah niku jadi kedokteran sudah mengatakan memang kalau secara fisik kita ini berkurang tapi spiritualnya harus naik. Pokoknya yang pertama jangan nganggur, klitah-klitih ya wis apa-apa lah guys, yang penting kemeringet gitu masane arep dhuwur wis persiapan sudah mandi, bersih, siap ke masjid. Mangke yang setengah hari untuk ngurus organisasi, pengajian, ngaji sendiri dan seterusnya. Ini bagi yang adiyoso Pak, manula-manula. Nah, ini yang remaja-remaja tidak, nanti resepnya beda. Terus NG yang kedua apa? Setelah tidak nganggur napa? Ampun ngoyo. NG yang kedua ampun ngoyo. Urip niku sak nganu mawon ampun ngoyo-ngoyo banget ototis dikurangi. Nek soal urusan akhirat harus ngoyo. Iya, harus semangat. Tapi nek urusan nggon jasmani niki ampun ngoyo. Bal nek ora kecanda aja duya atau wulu duya wis waduh tarik wae malah kecetit misalnya dan sebagainya. Ampun ngoyo. NG yang ketiga napa? Ampun nglokro. Ya wis tuwa ora kanggo nyongki wis ketuan ra kanggo. Lho isih payu Bu. Payu napa niki paling mboten nek pun tuwa? Pangestune, pangestu nggih Bu kan ngoten. Minimal pangestune lumayan. Wis tuwa pangestune nek perlu sembure tambah meneh ure. Lah itu nek wong tuwa isih duwe kekuatan. Jadi paling enggak doanya, pangestune dan sebagainya. Jadi jenengan ampun apa nglokro nggih. Ampun nglokro. Dadi semangat terus kaya Perdana Menteri Malaysia nggih, 90 tahun isih keren ya ta. Sebagainya. Terus NG yang ketiga napa? Ampun ngampet. Ampun ngampet niku ngampet barang-barang disimpen serik karo tanggane disimpen engko dadi penyakit ampun dimpet niku kudu diudari nek mati ya buat nganti nggawa penyakit hati ngoten niku cara dakwah kultural niku Pak Wadin untuk orang-orang tua adiuso niki saya untuk WA dari teman yang sudah pensiun itu wah penak banget. Untuk yang anak muda bukan begitu ya. 3L-nya belum ya. 3L-nya adalah lilo, lego, legowo. Nah, lilo ki ikhlas, lego ki yo jembar atine, legowo ki yo nrimo ing pandum. Ini pun gampil mawon nek pun rumangsani seponi ngoten niku. Arep dibeksa ya wis ngono kuwi. Nah, untuk yang anak muda adalah bukan itu. Anak muda ada 3. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Itu. Jadi beda motivasinya. Kerja keras belajar harus keras sampai berkeringat. Ojo sing keringet malah mangan bakso ya to. 5 kali keringet mangan bakso. Sinau kudu nganti berkeringat. Jadi gua harap ngono ki ora ketemu. Wah, nganti keringetan nganti metu garap matematika ora ketemu. Itu sampai berkeringat itu namanya ngolah otak bener itu. Kerja keras. Kerja cerdas harus pandai bagaimana memanfaatkan situasi. Belajar saya misalnya tenang, saya harus dengan teman ya dalam pondok ini misalnya. Ya, bagaimana saya harus berdialog apa sendiri dalam keadaan tenang. Tipe belajar saya kayak apa? Cerdas.
Jadi nyong kok isane naik pas bar subuh misalnya, monggo apalan-apalan dan sebagainya. Tapi yang terakhir jangan lupa kerja ikhlas. Hanya lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pas jam 09.00 ini Pak, punjul kawan penit nyuwun pangapunten. Mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya. Sekali lagi tapi tidak menutup kemungkinan kalau wonten sing takon monggo ada pertanyaan dipersilakan. Mungkin 1-2 menit. Mas Prastyo Mbak Ane tanya. Asisten ya. Alhamdulillah mboten enten berarti tinggal monggo kita laksanakan sarang sesuai kemampuan masing-masing nggih. Jadi pada prinsipnya bahwa dalam agama Islam perayaan tahun baru memang tidak ada dalam hukumnya. Jadi yang spesial bukan jam 00 dan kita tahu bahwa tahun baru Islam itu beda dengan Masehi. Nek tahun baru Islam begitu terbenam sudah ganti tahun gitu. Poso niku kan tanggal 1 ini terbenam loh. Oh, besok sudah puasa. Jadi nek pergantian tahun baru Islam ora usah nunggu jam 00 Pak, sore maghrib wis pindah hari udah pindah tahun itu. Jadi memang wis ora nunggu detik-detik jam 00 nganti lek-lekan niku lho. Ngumangi subuh hilang paling-paling to dan sebagainya gitu. Jadi prinsipnya itu dan tadi resep-resep orientasi kita bagaimana begitu tambah umur, yang adik-adik panti tambah remaja tambah dewasa harus pandai bagaimana kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas itu dimanfaatkan betul. Jenengan di panti itu hanya berapa tahun, nanti akan berlalu. Ya, tinggalkan kenangan-kenangan yang bagus. Wah, yang neng panti so apalan semene, nanti akan mengesan berapa tahun lagi. Saman rene wis gendong anak ya toh. Ya nyong biyen ning kene Pak Muadzin ya. Nek Pak Muadzin karo aku isih ya toh. Enggak tahu ya. Itu manfaatkan waktu sebaik mungkin. Buatlah kenangan-kenangan indah asar-asar dalam kehidupan dunia ini. Demikianlah kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kesalahannya kekurangan dan kebodohan dari kami. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.